Pemirsa, kebijakan pemerintah mematikan siaran televisi analog membuat sebagian warga kecewa dan mengeluh lantaran tidak bisa menyaksikan program TV favorit mereka. Seperti yang dirasakan sejumlah warga di RT 5 RW 9 Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka mengaku kecewa lantaran saat ini tidak bisa menonton acara TV favoritnya. Padahal bagi sejumlah warga, khususnya ibu rumah tangga, televisi merupakan satu-satunya hiburan untuk menghilangkan penat saat berada di rumah. Dan terlebih pemirsa, untuk dapat kembali menonton acara televisi, mereka harus membeli set-top box atau STB yang harganya dirasa cukup tinggi dan juga memberatkan. Warga merasa keberatan apabila harus membeli set-top box atau alat konversi siaran TV digital yang harganya dinilai cukup tinggi. Lihat kerja ini. Berapa bulan, Bu? 6, jalan 6 rambutnya. Bulan segini. Kita akan pantau seperti apa tanggapan warga di permukiman. Sudah bersama kami Yasmin Atania. Selamat siang Yasmin. Apa tanggapan warga mengenai konversi dari analog ke digital di sana? Ya baik, selamat siang. Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mematikan atau menonaktifkan siaran TV analog menjadi digital, sejumlah warga khususnya di RT 5 RW 9 Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat mengaku sedih, kecewa dan juga mengaku menjadi bosan, tidak tahu hendak melakukan apa untuk di rumah, karena untuk di rumah sendiri ini rata-rata terkait dengan hiburan mereka yang dapat diperoleh secara gratis dan murah ini tentunya adalah dengan menonton televisi. Sehingga saat ini pun sejumlah warga ini berharap agar adanya bantuan dari pemerintah yakni STB gratis bagi mereka sehingga mereka dapat kembali untuk menyaksikan tayangan televisi favorit mereka. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tanggapan warga, di sini sudah ada salah satu warga di RT 5 RW 9 yang memang saat ini masih memiliki TV analog sehingga tidak bisa menyaksikan tayangan televisi secara digital. Langsung saja dengan Bapak Maman di sini. Selamat siang Pak Maman. Siang Bu. Pak Maman, tanggapannya Pak pasca pemerintah ini mematikan siaran TV analog dan beralih ke digital seperti apa Pak? Sebaiknya ya jangan dimatiin karena yang saranin masyarakat, karena kita itu tiap hari ya suka lihat ya itu model semacam RCTI kena favorit kita ya dari pagi sampai malam ya kan. Sebetulnya sengsara kita ya, kasihan sama masyarakat yang lain, bukan kita aja ya, semuanya juga kan kasihan. Terkecuali kalau mau dimatiin harusnya kasih dulu ya peralatannya, jangan sampai kita beli itu kita uang dari mana ya, itu kan mahal ya Pak. Itu terus kalau misalnya ada bantuan kita ya alhamdulillah itu yang kita ditentuin tuh ya kita itu Bu. Sejauh ini apakah ada mungkin informasi atau pendataan bagi warga yang menerima STB gratis di wilayah ini atau seperti apa Pak? Belum ada pendataan Bu. Belum. Terakhir Pak, harapan Bapak selaku warga ke depannya seperti apa Pak? Iya, kalau bisa mah kita ada bantuan ya, dibagiin peralatan buat kita ya gitu. Kita senang hati kalau ada bantuan itu Bu. Pak Maman, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat kembali beraktivitas. Ya baik, itulah tadi tanggapan dari salah satu warga di RT 5 RW 9 Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, yang mengaku sebenarnya tidak ada masalah apabila pemerintah hendak melakukan pergantian dari TV analog ke digital, namun tentunya harus diimbangi dengan bantuan yang diberikan kepada mereka. Pasalnya untuk harga STB sendiri ini menurut mereka tidaklah murah, kisaran 200 hingga 300 ribu, sehingga harapannya tentu dari pemerintah turut serta memberikan STB gratis kepada warga yang ada di sini sehingga mereka dapat kembali menonton siaran televisi favorit mereka. Wilson Baby. Baik, terima kasih Yasmin Atani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 resmi dikukuhkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam gelaran Indo Defense 2022 Expo dan Forum. Kapal bantu rumah sakit ini akan mendukung layanan kesehatan dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengukuhkan kapal perang Republik Indonesia Wahidin Sudirohusodo 991 di dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara. Kapal yang memiliki panjang 124 meter ini bertugas di Komando Armada 3 Surabaya untuk perbantuan layanan kesehatan.
KRI Wahidin Sudirohusodo 991 dilengkapi dengan ruang UGD hingga ruang operasi dengan daya tampung 130 orang pasien dan 163 personil tenaga medis. Beberapa negara juga sudah beli, Filipina sudah beli, kemudian Emirates akan beli kapal yang lebih besar dari ini. Jadi kita bangga, buatan anak-anak bangsa, PT PAL sudah mampu, platformnya cukup bagus. Sementara itu, di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, gelaran Indo Defense 2022 Expo and Forum diramaikan dengan aksi aerobatik dari tim Jupiter TNI Angkatan Udara. Pameran industri pertahanan terbesar se-Asia Tenggara ini juga menampilkan produk pertahanan negara asing, seperti jet tempur Rafale milik Angkatan Udara Prancis, serta 2 helikopter S-70 Black Hawk milik Angkatan Udara Kerajaan Brunei. Dari Jakarta, Camar Haenda, Khairuddin, dan Rizky Ihwal iNews melaporkan. Sejumlah negara ikut berpartisipasi dalam pameran industri pertahanan terbesar se-Asia Tenggara Indo Defense Aerospace 2022 yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Para pencinta kedirgantaraan bisa menyaksikan beragam pesawat dan juga teknologi terbaru di Dirgantara. Dalam pameran industri pertahanan internasional Matra Udara Indo Aerospace 2022 yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, para pecinta kedirgantaraan bisa menyaksikan beragam pesawat dan teknologi terbaru Dirgantara. Di antaranya jet tempur Rafale milik Angkatan Udara Prancis dan 2 helikopter S-70 Black Hawk milik Angkatan Udara Kerajaan Brunei. Heli AC-725 Caracal milik TNI AU, serta pesawat latih Gabriel dari Aviation Safety Technology dari Singapura, juga terpampang di apron Terminal Selatan Halim Perdana Kusuma. Tak ketinggalan, tim Jupiter Aerobatic TNI AU yang menghadirkan atraksi-atraksi udara menantang. Masih dalam ajang Indo Defense Expo di G-Expo Kemayoran, PT Dirgantara Indonesia memamerkan pesawat N219 amfibi dan beragam jenis pesawat lainnya, buatan anak bangsa. Antara lain CN235, 220, NC2121, serta produk kolaborasi helikopter dan pesawat tempur KFX IFX. Dari Matra Laut yang diwakili PT PAL Indonesia memamerkan beragam jenis kapal perang, mulai dari LPD 163M, KCR generasi baru, kapal rumah sakit, hingga kapal selam tanpa awak atau autonomous. Dari Matra Darat, PT Pindad menampilkan beragam produk senjata dan amunisi, kendaraan tempur dan taktis buatan anak bangsa. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Untuk mengetahui industri pertahanan terbesar se-Asia Tenggara, sudah bersama kami ada Nasta Syafrina. Halo Nasta, silakan dengan laporan.
Mohon maaf atas kesalahan teknis pemirsa karena audio kami terputus. Terima kasih rekan Anastasia Frina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belak-belakan bicara terobosan pertahanan negara hingga kesiapannya maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo siap bekerja sama dengan siapapun karena menurutnya kerjasama adalah kunci pembangunan negeri. Berteman politik dengan siapa saja ya Pak? Iya, saya kira itu ya sesuatu yang saya dapat adalah bahwa semakin kita katakanlah naik dalam jenjang di masyarakat, ya semakin besar pengaruh dari ucapan kita, tindakan kita, sikap kita. Jadi ibarat begini, kalau seorang pemimpin itu katakanlah bermusuhan dengan pemimpin lain atau tidak punya hubungan baik dengan pemimpin lain, itu nanti pengikut dia juga akan bermusuhan dengan pengikut. Nah, ini sumber perpecahan suatu bangsa. Betul. Manakala para pemimpin itu tidak bisa menjaga harmonisasi. Iya, tidak bisa. Jadi saya kira kuncinya di situ. Itu yang saya belajar dari sejarah. Betul. Jadi Anda singgung Abraham Lincoln, itu saya belajar banyak dari contoh-contoh seperti Abraham Lincoln. Saya yakin Pak Jokowi cinta merah putih. Saya yakin beliau cinta rakyat Indonesia. Karena itu saya mau kerja sama. Kalau saya tidak yakin beliau merah putih, ngapain saya? Bener nggak? Mendingan aku di luar aja. Bener nggak? Yang penting adalah kerjasama, teamwork. Dan teamwork itu bisa dihasilkan kalau kita mengerti benar-benar kemana kita mau pergi, tujuan kita apa. Kalau kita mengerti, kalau kita tujuannya bersama, kenapa kita harus terlalu ribut? Kenapa gitu? Persaingan itu wajar. Manusia itu bersaing, ya kan? Itu wajar. Pemirsa, saksikan spesial dialog eksklusif Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto belak-belakan bicara terobosan pertahanan negara dalam diplomasi kopi ala Prabowo bersama Abraham Silaban Sabtu 5 November 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Alat pertahanan ini rata-rata usianya itu 30 tahun. Udah usang ya Pak. Jadi kita bisa beli, kalau kita beli sekarang 30 tahun kita bisa pakai. Pak Prabowo pernah ditempeleng oleh komandannya. Saya dulu di kompi saya dulu yang pertama kena tempeleng. Oh ya? Iya. Dan untuk menciptakan suasana kondusif, tim gabungan TNI Polri rutin gelar kunjungan ke warga di Intan Jaya, Papua. Selain itu, prajurit ini juga membangun gereja yang telah lama terbengkalai. Pembangunan gereja ini merupakan harapan warga sejak dulu. Untuk meningkatkan suasana kondusif, tim gabungan TNI Polri rutin gelar pertemuan dengan warga di Intan Jaya, Papua. Selain itu, tim gabungan juga meluangkan waktu untuk belajar bersama anak-anak. Prajurit TNI Polri berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua. Beberapa wilayah yang selama ini dianggap wilayah konflik perlahan membuka diri dengan kehadiran prajurit TNI, bahkan sekarang menjadi wilayah binaan. Selain itu, prajurit TNI juga membangun gereja yang sudah lama terbengkalai di Yokatapa, Intan Jaya, Papua. Pembangunan gereja ini merupakan harapan warga sejak dulu. Prajurit dan warga bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan gereja ini. Pembangunan ditargetkan selesai bulan Desember sebelum perayaan Natal. Seluruh personel gabungan Polantas yang akan bertugas dalam pengamanan dan pengawalan presidensi G20 di Bali kembali menggelar apel dan latihan praoperasi kepolisian terpusat Puri Agung 2022. Apel dan latihan mengamankan rute dan pengawalan presidensi G20 digelar di Pos Pamwil, Badung, Bali dan dipimpin Kabak Opsnal Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi.
Para personil mendapat arahan sesuai tugas dan fungsinya agar lebih terampil dalam mengemudi dan melakukan tindakan dengan mengedepankan sifat humanis. Korlantas Polri telah menyiapkan 174 kendaraan listrik dan 240 kendaraan energi fosil. Lebih dari 1.700 personil gabungan diterjunkan untuk pengamanan KTT G20. Tentu lagi nanti 20 tahun ke depan rekan-rekan lagi nanti. Tadi juga sudah kita sampaikan ya pada saat apel pengamanan khususnya anggota yang melaksanakan pengawalan fosil yang untuk VIP. Tadi juga disampaikan bagaimana SOP daripada pengawalan ya R4 maupun R2 untuk VIP itu sendiri ya, sehingga rekan-rekan tahu ya nanti rekan-rekan harus berbuat apa ya, rekan-rekan nanti apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu aja. Desa Hilisi Maitano, Nia Selatan, Sumatera Utara, kaya akan seni dan budaya. Keindahan tari dan uniknya rumah adatnya menjadi daya tarik, tetapi yang paling menarik adalah atraksi Fahombo atau lompat batu setinggi 2 meter. Selengkapnya usai jeda.